Insisi angular atau biasa disebut dengan sayatan bersudut merupakan insisi marginal yang dikombinasikan dengan insisi oblik. Flap angular yang diperoleh digunakan untuk odontektomi gigi molar satu bungsu rahang bawah yang dilakukan di bagian bukal atau labial. Figure of X suture merupakan teknik penjahitan yang baik untuk penutupan soket dan juga adaptasi papila gingiva sekitar gigi, serta jahitan yang dihasilkan lebih rapat. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, alirkan air mengalir ke telapak tangan. Kemudian, ambil sabun secukupnya. Lalu mulai bersihkan telapak tangan, kemudian punggung-punggung jari, bergantian kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari, lalu gerakan mengunci, kemudian ibu jari bergantian kanan dan kiri, lalu kuku-kuku jari. Setelah itu, bilas di bawah air mengalir. Lalu keringkan menggunakan tisu. Dan gunakan tisu untuk menutup keran air. Setelah memakai masker dan juga mencuci tangan, kita harus menggunakan handscoon. Tahapan yang selanjutnya yaitu memasang blade. Blade dibuka menggunakan tangan, kemudian ambil blade menggunakan needle holder. Kemudian menjepit punggung blade dengan needle holder. Kemudian jepit setengah blade dengan needle holder, pegang dengan tangan kanan. Lalu masukkan ujung scalpel pada bagian yang berlubang memanjang pada pangkal blade. Lalu teruskan sampai seluruh pangkal blade terkunci pada scalpel. Setelah menentukan area yang akan diinjeksi, oleskan kapas yang sudah diberi antiseptik pada area yang akan dilakukan asepsis. Lakukan dari titik tengah, kemudian berputar keluar sehingga membentuk area lingkaran kurang lebih 4 cm. Kemudian, diamkan beberapa saat. Sebelum insisi, lakukan anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Yang pertama, jarum ditusukkan pada mukosa di daerah yang dituju secara perlahan. Perhatikan bevel harus mengarah ke tulang. Jangan lupa melakukan aspirasi, lalu injeksikan secara perlahan. Dan apabila sudah selesai, tarik jarum secara perlahan. Insisi angular dilakukan dengan membuat insisi tegak lurus dengan dasar yang akan dipotong. Kemudian, gerakan insisi tidak putus-putus sampai menembus tulang. Dilakukan dari ujung marginal sampai ke arah fornix atau mukobukal atau labial fold, membentuk sudut lebih dari 120 derajat terhadap insisi marginal. Mukosa atau jaringan yang bergerak difiksasi dengan pinset. Kemudian jarum ditusukkan ke mukosa atau jaringan yang bergerak 2 atau 3 mili dari tepi flap. Jarum ditarik menggunakan needle holder mengikuti lengkung jarum. Kemudian jarum ditarik ke mukosa atau jaringan yang tidak bergerak dari bagian dalam jaringan keluar dengan posisi tegak lurus dengan mukosa atau jaringan. Jarum dan benang ditarik dengan needle holder hingga menyisakan kurang lebih 5 cm. Kemudian, jarum ditusukkan diagonal ke bagian lingual atau palatal pada sisi yang berlawanan dari mukosa atau jaringan sebelumnya.
Kemudian, masing-masing ujung benang ditarik menggunakan tangan. Untuk membuat simpul yang pertama, benang diputarkan ke needle holder sebanyak 2 kali searah dengan jarum jam. Ujung benang yang tersisa dijepit dengan ujung needle holder. Kemudian, benang ditarik dengan arah yang berlawanan. Untuk membuat simpul yang kedua, benang diputar ke needle holder sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam. Ujung benang yang tersisa dijepit dengan ujung needle holder. Kemudian, benang ditarik dengan arah yang berlawanan. Untuk simpul ketiga, benang diputar ke needle holder sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam. Kemudian, ujung benang yang tersisa dijepit dengan ujung needle holder. Kemudian, benang ditarik dengan arah yang berlawanan. Setelah simpul ketiga terbentuk, benang dipotong kurang lebih 5 mm di atas simpul. Kemudian ulangi langkah yang sama. Jarum ditusukkan ke mukosa atau jaringan bergerak 2-3 mm di atas tepi flat. Kemudian jarum ditarik menggunakan needle holder mengikuti lengkung jarum. Lalu jarum ditarik ke mukosa atau jaringan yang tidak bergerak dari bagian dalam ke bagian luar dengan posisi tegak lurus dengan mukosa. Jarum dan benang ditarik dengan needle holder hingga menyisakan kurang lebih 5 cm. Jarum ditusukkan diagonal ke bagian lingual atau palatal pada sisi yang berlawanan dari mukosa atau jaringan sebelumnya. Untuk membuat simpul yang pertama, benang diputarkan ke needle holder sebanyak 2 kali searah dengan jarum jam. Ujung benang yang tersisa dijepit dengan ujung needle holder. Kemudian benang ditarik dengan arah yang berlawanan. Untuk membuat simpul yang kedua, benang diputar ke needle holder sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam. Ujung benang yang tersisa dijepit dengan ujung needle holder. Kemudian benang ditarik dengan arah yang berlawanan. Untuk membuat simpul yang ketiga, benang diputar ke needle holder sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam. Kemudian tarik ujung-ujung benang dan gunting benang yang tersisa. Selanjutnya dilakukan teknik suturing yang sama hingga menutupi seluruh permukaan flap yang sudah diinsisi.